Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan channel ini. Pada pertemuan ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2, membahas kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, secara perkembangan jam, menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Mengamati kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Yang terpenting kita dapat mengelola waktu dengan baik sehingga kewajiban kita dapat ditunaikan dengan baik. Cara mengelola waktu dengan baik. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kerjakan tugas sekarang, jangan menundanya. Yang ketiga, berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Yang keempat, lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Yang kelima, bicarakan rencana kita kepada orang tua atau teman agar mereka dapat membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Nah, sekarang cermatilah tayangan berikut tentang sejarah perkembangan jam. Matahari merupakan cara tertua untuk menandai perubahan waktu. Jam matahari yang dilengkapi skala dan gnomon sudah digunakan sejak 3500 sebelum Masehi. Setiap negara mempunyai jam matahari dengan bentuk berbeda. Di Yunani, jam matahari mereka berupa batu berbentuk mangkuk terpotong. Sedangkan di Mesir menggunakan obelisk atau tiang batu. Berkembangnya ilmu pneumatik dan fenomena hidrolik menjadi pendorong munculnya jam air. Jam air atau klepsidra ditemukan sekitar 1400 sebelum Masehi di Mesir. Ia terdiri dari bejana sederhana berisi air yang menetes keluar melalui corong. Tetesan air itulah yang kemudian menjadi penanda waktu. Klepsidra lebih efisien dari jam matahari karena ia bisa digunakan dalam ruangan dan saat malam hari. Sumber terlama yang menyebut jam lilin berasal dari puisi Tiongkok yang ditulis pada 520 Masehi. Berdasarkan puisi tersebut, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari. Di Eropa, jam lilin biasa digunakan untuk menunjukkan durasi waktu lelang barang dan pemilihan pemimpin. Jam pasir merupakan jam pertama yang terpercaya, akurat, dan bisa digunakan kembali. Bangsa Yunani pada abad ketiga menggunakan jam pasir untuk menandai waktu bicara dalam senat. Jam pasir juga banyak digunakan oleh pelaut untuk mengetahui waktu selama mereka di kapal. Pada akhir abad pertengahan, orang Eropa mulai memikirkan petunjuk waktu yang lebih tepat. Para pembuat jam pun menggunakan roda bergerigi untuk mengatur pergerakan jam. Untuk menjaga interval putaran gerigi dipasanglah semacam batang atau foliot dalam posisi mendatar. Mekanisme jam ini ditulis oleh Giovanni de Dondi pada 1364. Pada 1656, Christian Huygens menciptakan mekanisasi baru untuk jam, yaitu pendulum. Penemuan jam pendulum ini dibantu oleh penemuan pendulum oleh Galileo Galilei pada 1582. Foliot yang berat pun digantikan pendulum untuk menggerakkan mesin jam. 19 tahun berselang, Huygens menciptakan hairspring atau semacam pertipis dalam jam yang berfungsi mengontrol kecepatan putaran dan keseimbangan roda gerigi. Dari sinilah berkembang jam kecil yang dapat dimasukkan ke saku jas. Jam mekanik dengan pendulum memiliki masalah soal sumber daya untuk terus menggerakkan pendulum. Hal ini menginspirasi Alexander Bain untuk membuat jam dengan tenaga listrik. Ia menggunakan tenaga elektromagnetik untuk menggerakkan mesin jam. Jam ciptaan pun kemudian dipatenkan oleh Bain pada 1841.
Jam merupakan benda yang memberitahukan keadaan waktu kepada kita. Bagaimana perkembangan jam dari masa ke masa? Nah, tadi kalian sudah amati, sudah menyimak videonya. Yang pertama yaitu jam matahari, ya, digunakan kira-kira 3.500 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, jam pasir, diciptakan di Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga atau diperkirakan muncul pada tahun 1338 berdasarkan lukisan Allegory of God Governmentally dari Ambrogio Lorenzetti. Kemudian yang ketiga, jam air, diciptakan oleh Al-Jazari. Yang keempat, jam analog. Dan yang kelima, jam digital. Sekarang menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Lagu Mariam Tomong. Marilah kita menyanyikan bersama-sama. Selendang madi kinjeng kain panjang madi toru pangeol ni konting masong onteng kemamangon lu. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Itulah kegiatan belajar hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan kalian menjadi anak-anak yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.